Ke informasi lain, pemirsa, polisi menelusuri kasus temuan mayat wanita dalam box plastik di Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik mobil. Tim Satreskrim Polresta Bogor Kota terus mengusut kasus mayat wanita dalam box plastik dengan menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit mobil dan box plastik. Polisi juga memeriksa saksi termasuk pemilik mobil. Polisi mengungkap hasil autopsi yaitu pada jasad wanita tersebut terdapat tanda kekerasan. Petugas juga menemukan tato pada tubuh jenazah. Identitas daripada jenazah tersebut adalah identitas wanita berumur antara 25 sampai 35 tahun. Itu ya yang pertama. Yang kedua, dari hasil penelitian secara forensik terdapat tanda-tanda kekerasan, dibuktikan dengan adanya bagian tulang yang patah akibat benda tumpul. Kemudian yang ketiga, di beberapa bagian badan itu ditemukan ciri-ciri khusus terhadap jenazah tersebut, contohnya ada tato, ada gigi yang bingsul dan lain sebagainya. Untuk hasil keseluruhan yang menjadi penyebab apa meninggalnya korban ini, nanti akan menunggu hasil kesimpulan dari ahli forensik. Kemudian informasi terakhir dari penyidik bahwa sampai dengan kemarin sore itu sudah ada sekitar 10 orang yang dilaksanakan pemeriksaan, termasuk juga mungkin ada warga negara asing yang diperiksa karena keterkaitan bahwa warga negara asing Korea ini berdasarkan data kendaraan termasuk dari keterangan saksi bahwa dia yang menjadi pemilik kendaraan. Sebelumnya, warga Jalan Raden Kanan digeparkan dengan temuan jasad wanita dalam box di bagasi mobil. Seorang montir menemukan jasad wanita di dalam box di bagasi sebuah mobil setelah mencium aroma tak sedap. Polisi yang tiba segera melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan identitas dari jasad, namun ditemukan darah di sejumlah bagian jenazah. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Lalu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian penemuan mayat di bagasi mobil ini, kami sudah terhubung dengan Kapolresta Bogor Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Pak Kapolres, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ari. Iya, Pak Kapolres, ini kan sudah selesai melakukan otopsi. Apa Pak sebetulnya hasil dari otopsi ini dan sudah ditemukan belum identitas dari korban, Pak? Jadi hasil otopsi itu kemarin sore sudah kami terima hasilnya. Yang pertama bahwa kondisi jenazah mayat itu adalah wanita. Kemudian karena kondisi sudah tidak bisa diketahui secara kasat mata, itu diperkirakan meninggal atau masa kematian itu sekitar 10 sampai dengan 2 minggu. Kemudian juga berdasarkan identifikasi luar itu memang terdapat tanda tato, kemudian bingsul dan sebagainya. Sampai saat ini kami belum mendapatkan identitas dari korban tersebut dan tim masih terus berusaha untuk menelusuri jejak dari perjalanan mobil tersebut sampai di bengkel TKP kemarin. Gitu, Mbak Kani. Baik, ini mengenai korbannya berarti warga negara Indonesia ya Pak ya, atau warga negara asing Pak? Kami belum bisa memastikan apakah korban tersebut warga negara Indonesia atau negara asing. Sekali lagi kami masih mengidentifikasi korban. Namun demikian, proses identifikasi baik terhadap korban, yang kedua terhadap kendaraan, juga yang ketiga terhadap box tempat korban itu ditemukan saat ini masih berlangsung. Setidaknya sebanyak 13 orang saksi sudah kami lakukan pemeriksaan. Baik itu di sekitar TKP, kemudian mengalir kepada para pemilik kendaraan ataupun para pengguna kendaraan tersebut, dan diketahui bahwa kendaraan tersebut memang dibawa menggunakan derek itu
dari wilayah di Jakarta Selatan, di TC Ambasador. Tadi Pak Kapolres juga sebut sudah memeriksa 13 orang. Apakah ada keterkaitan dari pemilik mobil yang informasinya adalah seorang warga negara Korea ini dengan korbannya, Pak? Betul, jadi ada beberapa warga negara Korea yang kami lakukan pemeriksaan. Baik itu terkait dengan kepemilikan mobil maupun memang kami temukan tulisan-tulisan dengan bahasa Korea itu berada di box, sehingga tentunya kami berharap masyarakat yang mengerti tentang ciri-ciri dari korban ini, di mana ada tato Tinkerbell di sini, ini di punggung, ya. Ini bisa segera menyampaikan kepada nomor hotline yang sudah kami sebar, baik di wilayah Bogor ataupun di wilayah Jakarta Selatan. Dan sejak kemarin kami berkoordinasi terus dengan jajaran Polres Metro Jakarta Pak, Selatan. maaf saya potong, boleh sambil ditunjukkan lagi Pak, tadi gambar dan juga dokumen yang Bapak sempat tunjukkan ke layar kaca supaya pemirsa bisa lebih jelas. Nah, ini mungkin ya ciri-ciri yang nanti bisa membantu jika ada yang pernah mengenal atau melihat mungkin ya Pak ya. Oke ya, ada nomornya di situ. Ini ya. Baik. Ada nomor kelihatan Mbak? Oke ya, kelihatan ya. Baik. Nah, ini ada Tinkerbell di situ. Baik. Baik, itu dia tadi ya mungkin informasi yang bisa disebar juga supaya masyarakat mungkin yang menonton atau yang mungkin pernah mengenal dan juga tahu dengan ciri-ciri ini bisa langsung melaporkan ya Pak ya, memberikan informasi dan membantu pihak kepolisian. Berusaha untuk mendalami identitas korban dan juga menelusuri berbagai barang bukti lain atau alat bukti lainnya yang masih kami kumpulkan semuanya. Iya. Pak Kapolres, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ini kan informasinya korban dimasukkan ke dalam box plastik. Nah, apakah korban ini dalam kondisi yang termutilasi? Kalaupun iya, termutilasi apakah kemudian tubuhnya ini lengkap, Pak? Jadi perlu kami luruskan bahwa korban tersebut utuh. Baik. Kalau mutilasi itu kan ada salah satu bagian badannya itu yang hilang, gitu ya. Ini dari kepala sampai dengan semua sampai ujung kaki itu semuanya ada, bahkan sampai tangan dan sebagainya itu masih terlihat. Namun memang sudah dalam kondisi hancur ya, kami sudah tidak bisa lagi mengangkat sidik jari laten pada jari-jari korban. Nah, sehingga kami sedang terus berusaha untuk menggunakan berbagai metode identifikasi terhadap korban. Ini yang masih kami lakukan untuk ciri-ciri lebih detailnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres, tentunya kita berharap supaya ada titik cerah dari kasus ini dan tentunya identitas korban bisa segera terungkap, terkhusus dengan tadi mungkin ya informasi yang sudah dibagikan oleh pihak kepolisian dan mungkin bisa direspon juga dengan baik oleh masyarakat jika ada yang mengenal dan mengetahui tanda-tanda tersebut. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di TV One. Baik Mbak, terima kasih, mohon doanya.